Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fitri Rahmadian, NIM 1906111147 dari Agroteknologi C, Fakultas Pertanian Universitas Riau. Dalam pertemuan kali ini saya akan membahas tentang praktikum fisiologi tumbuhan, yaitu nutrisi tanaman. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, saya akan menerangkan sedikit tentang apa itu nutrisi tanaman. Nutrisi tanaman adalah kebutuhan yang hakiki bagi tanaman untuk dapat menghasilkan suatu, baik untuk tanaman itu sendiri maupun lingkungan yang dan juga termasuk manusia itu sendiri. Produktivitas tanah sebagai media untuk tanaman hidup dapat ditingkatkan hanya melalui pengolahan tanah saja. Tanah dan tanaman secara terpadu. Dengan demikian, pemahaman komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas tanah sangat diperlukan petani untuk meningkatkan produktivitas tanah. Untuk memperbaiki produktivitas tanah dengan memperhatikan semua faktor yang berpengaruh dikenal sebagai pembangunan tanah secara terpadu. Selain dengan cara pengolahan tanah, juga dapat dilakukan dengan menggunakan pupuk kimia atau bahan-bahan kimia untuk meningkatkan produktivitas tanah. Menurut kutipan dari artikel yang terbitkan oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Utara, ada macam-macam cara untuk membangun kesuburan tanah yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi sifat fisik, kimia, dan biologi dalam tanah. Dalam pertanian konvensional, penggunaan pupuk kimia merupakan praktek pengolahan yang cukup dominan untuk pengembangan pertanian yang berkelanjutan atau pertanian konvensional, maka diperlukan keseimbangan pengolahan yang lebih baik. Dalam pertanian konvensional itu adalah pertanian yang dilakukan secara terus-menerus. Pertanian, misalnya contoh kita bertani, lalu panen. Setelah panen, kita ulang lagi bertani di tanah itu lagi. Jadi oleh karena itu, untuk mempertahankan nutrisi yang terdapat dalam tanah, disitulah makanya kita memerlukan yang namanya pengolahan tanah, baik pengolahan tanah secara alami atau dengan penggarapan lahan, bisa juga dengan menambahkan pupuk kimia. Tantangan yang terbesar dan sulit yaitu berkomitmen adalah pengolahan hara tanaman dan hal mempertahankan dan meningkatkan produktivitas tanaman secara berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan pangan. Hara adalah modal dasar petani untuk menghasilkan produk pangan bagi manusia, hingga menjadi hal penting dan harus dilakukan adalah kenali nutrisi kebutuhan tanaman dan lingkungan sekitarnya ketika melakukan usaha tani. Jadi unsur hara itu adalah hal yang paling penting. Unsur hara itulah sebuah nutrisi yang diserap tanaman. Unsur hara itu biasanya ada sendiri dalam tanah, tapi apabila dalam pertanian konvensional, pasti unsur hara itu sedikit demi sedikit akan berkurang. Dan itulah gunanya pengolahan tanah, agar mempertahankan unsur hara itu sendiri. Lalu kita akan masuk ke praktikum kita kali ini, yaitu penggunaan nutrisi tanaman terhadap jagung. Jagung merupakan salah satu bentuk hasil panen jagung yang bernilai ekonomis dan banyak digemari masyarakat Indonesia. Nilai gizi jagung manis sedikit berbeda dengan jagung biasa. Rasa manis pada jagung manis terjadi karena karbohidrat dalam biji jagung mengandung gula reduksi, glukosa dan fruktosa, sukrosa, polisakarida dan pati. Menurut Koswara tahun 1986, sifat manis pada jagung disebabkan oleh gen SU1 sugari, BT2 brittle ataupun SH2 surunken. Gen ini dapat mencegah perubahan gula menjadi zat pati dan endosperma, hingga jumlah gula yang ada kira-kira 2 kali lebih banyak dari jagung biasa. Akhir-akhir ini permintaan terhadap pasar pun meningkat terhadap jagung manis. Lalu cara-cara kerja praktikum kita kali ini adalah pertama yaitu menanam jagung, dan setelah 2 minggu jagung itu akan kita beri pupuk yang pertama yaitu pupuk N. Polybag pertama yaitu kita beri pupuk N, polybag kedua kita beri campuran pupuk N dan pupuk TSP, dan polybag ketiga kita beri campuran pupuk N, TSP dan KCl. Lalu yang polybag keempat kita berikan pupuk NPK majemuk. Menurut kutipan dari jurnal yang berjudul Pemberian Pupuk Organik dan Pupuk NPK pada Tanaman Jagung Manis oleh
Haris Kriswanto dan kawan-kawan. Pupuk organik dapat memperbaiki sifat fisik tanah dan melalui pembentukan struktur dan agregat tanah yang mantap dan berkaitan erat dengan kemampuan tanah mengikat air, infiltrasi air, mengurangi risiko ancaman erosi, meningkatkan kapasitas tukat katian dan mengatur suhu tanah yang berpengaruh baik terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Kononova 1999. Sedangkan pupuk majemuk NPK merupakan pupuk campuran yang mengandung lebih dari satu macam unsur hara tanaman makro maupun mikro, terutama N, P, dan K. Rosmarkam dan Yuwono 2002. Kelebihan dari pupuk NPK yaitu dengan satu kali pemberian pupuk dapat mencakup beberapa unsur hingga lebih efisien dalam penggunaan bila dibandingkan dengan pupuk tunggal. Harjowideno tahun 2003. Dan selanjutnya kita akan masuk ke proses praktikum, yaitu mulai dari penanaman, penyiraman, dan setelah 2 minggu kita akan memberikannya pupuk. Lalu setelah 2 minggu diberi pupuk lagi, baru kita akan sebelum dibagi pupuk kita amati dulu berapa tinggi batang, jumlah daun dan lebar batang yang dari tanaman jagung. Lalu kita beri pupuk. Setelah 2 minggu kita ukur lagi tinggi, jumlah daun dan lebar batangnya. Setelah 2 minggu penanaman, tahap selanjutnya ialah pemupukan. Agar hasilnya dapat diamati, setiap 4 polybag jagung ini dibeda-bedakan pupuknya. Yang pertama, pupuk N. Yang kedua, lalu untuk jagung yang kedua yaitu ditambahkan pupuk N dan pupuk TSP. Jadi telah kita masukkan pupuk N, lalu pupuk TSP. Usahakan jangan sampai terkena daun dan batangnya. Untuk plot ketiga, kita bagi 3 campuran pupuk, yaitu pupuk N, pupuk TSP, dan pupuk KCL. Usahakan jangan sampai terkena daun dan batangnya. Lalu terakhir untuk plot keempat, kita berikan pupuk NPK. Usahakan tidak terkena daun dan batangnya. Ya, akhirnya kita selesai dalam kegiatan menanam pupuk memupuk, dan kita dapatkan data seperti tabel berikut ini. Dari tabel di atas dapat kita simpulkan bahwa polybag 1 yang diberi pupuk N mengalami pertumbuhan daun yang sangat signifikan, seperti jumlah daun yang bertambah lebih banyak daripada yang lainnya, lebar daun yang lebih lebar daripada lainnya, dan warna daun yang lebih hijau daripada yang lainnya. Pupuk polybag yang kedua yaitu yang berisi pupuk N dan pupuk TSP. Pertumbuhan daunnya tidak signifikan dari pertumbuhan polybag yang pertama, tetapi dia mengalami pertambahan lebar batang yang sangat banyak. Lalu pada polybag ketiga, pupuk N, TSP, dan KCL. Di sini tidak terlalu signifikan pertumbuhannya. Bisa dibilang tumbuh secara normal dan biasa-biasa saja. Daunnya tidak terlalu bagus, malah ada beberapa daunnya yang keriting. Lalu pertumbuhan batang yang juga pertumbuhannya lumayan pesat, cuma tidak sepesat dari polybag yang kedua. Lalu pupuk NPK majemuk, polybag yang diberi pupuk NPK majemuk ini bisa dibilang pertumbuhannya signifikan di segala segi.
dari segi daun, jumlah daunnya sama banyak dengan daun yang pada polybag pertama yang diberi pupuk N saja. Lalu pertumbuhan batangnya juga sangat bagus, walaupun sedikit tidak sebagus pupuk polybag kedua, tapi dia berada di peringkat 2 setelah polybag 2, lalu polybag 4 yang diberi pupuk NPK ini. Lalu kenapa sekarang kita akan membahas kenapa ini bisa terjadi, apa sih kelebihan-kelebihan dari pupuk-pupuk itu. Menurut dari jurnal yang berjudul Respon Pertumbuhan Jagung Terhadap Pemberian Pupuk NPK, Urea, SP36 dan KCL oleh Tilda Titah dan Joko Purbopuspito. Di sini dijelaskan bahwa pupuk N itu mereduksi daun dan pokoknya ada tuh pupuk N tuh mempengaruhi daunnya gitu. Dia daunnya makin bagus, warnanya juga makin pekat. Lalu pupuk TSP ini untuk pertumbuhan batang. TSP ini gunanya tuh untuk meningkatkan pertumbuhan batang itu sendiri. Lalu pupuk NPK adalah pupuk yang kompleks, pupuk yang dapat mencakup beberapa unsur hingga lebih efisien penggunaannya bila dibandingkan dengan pupuk-pupuk tunggal lainnya, karena pupuk NPK ini pupuk mantap. Nah, jadi setelah kejadian kita sebelumnya, akhirnya kita masuk ke kesimpulannya. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari sini adalah kita tuh harus memperdulikan pertumbuhan tanaman, nutrisi terhadap tanaman, baik nutrisi yang berada dalam tanah ataupun nutrisi yang dari luar. Nutrisi dalam tanah itu seperti hara-hara yang terdapat dalam tanah. Apabila kita melakukan pertanian konvensional, kita tuh harus kita maksimalkan hara dalam tanah tuh dengan cara kita olah tanahnya lagi, kita gemburkan tanahnya, kita berikan pupuk kandang agar oksigen dalam tanah itu sirkulasi oksigennya lancar, lalu drainase airnya juga lancar. Dan nutrisi tanaman itu juga bisa kita dapatkan dari bahan-bahan kimia atau pupuk kimia lainnya, seperti yang kita aplikasikan pada praktikum kita kali ini, yaitu penggunaan pupuk N, pupuk TSP, pupuk KCL, dan pupuk NPK itu sendiri. Udah siap praktikum kita dah. Itu untuk seterusnya, apabila ada salah-salah kata atau sedikit kaku dalam pengucapan atau penyampaian, atau ada salah-salah penyampaian, saya mohon maaf karena saya juga masih belajar untuk buat video kayak gini, ya kan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kita di penghujung pertemuan kita kali ini. Apabila ada salah-salah kata atau pengucapan, saya mohon maaf, dan terima kasih kepada Kak Ayu dan juga Kak Clara sebagai dosen pendamping praktikum kali ini.